pasti saya menang. Oh, itu justru bisa menjadi blunder bagi dia. Karena bagi pasangan calonnya nanti lawannya justru kekuatannya, kemenangannya ada pada pasangan calon. Itu. Kalau melihat kondisi sekarang, Pak Mo, kira-kira siapa yang pantas untuk mendampingi Jokowi? Kira-kira apakah katakanlah yang populer misalnya Jenderal Gatot atau Jenderal Muldoko misalnya, atau yang tadi sudah disebut sebelumnya AHY, atau mungkin dari kalangan birokrat seperti dari Agus Martowardoyo, Gubernur BI, atau mungkin Sri Mulyani, atau mungkin pengusaha seperti Khairul Tanjung misalnya. Kira-kira siapa nih, Prof, kalau menurut Anda yang kira-kira berpotensi? Ya, saya pikir berdasarkan tiga tadi yang saya sebutkan tadi, itu yang bisa menstabilkan pemerintahannya sekarang itu dari kalangan militer. Itu menstabilkan pemerintahannya. Dan militer yang berlatar belakang militer, ya, bukan militer, kan dia akan mengundurkan diri kalau dia aktif, atau dia pensiun, itu sudah bukan lagi militer, tapi berlatar belakang militer. Karena itu yang tadi disebutkan, bagaimana dengan peluang dengan Pak Muldoko, bagaimana dengan peluang Pak Gatot, itu memang dua-duanya ini potensial, dan itu bisa diterima oleh kalangan, meskipun keduanya ini ada kelebihan dan kekurangannya tadi. Tapi yang terpenting bahwa apakah kedua ini tadi, ya, di antara kedua ini siapa yang memiliki chemistry dengan Pak Jokowi, presiden ini. Bagaimana dengan AHY? Ini kan juga dari militer juga, punya background militer. Ya. Walaupun bukan perwira tinggi seperti yang dua terdahulu. Ya, saya pikir peluangnya dia tetap ada. Ya, tapi kalau dibanding dengan dua seniornya ini dia akan ke sana. Ya, kalau saya lihat, saya pikir pertama survei yang ada, kita lihat nanti coba diperhatikan betul survei siapa yang masuk di dalam itu, ya, kelihatannya punya kedekatan Jokowi dengan Pak Muldoko, ada kedekatan. Saya lihat itu kemarin dari pernikahan putri beliau itu, tidak banyak yang menduga tiba-tiba Pak Muldoko muncul. Itu apakah itu isyarat atau bagaimana? Tapi bagi saya sebagai political scientist, saya melihatnya bahwa ini masalah privasi sekali, gitu. Pribadi, kekeluargaan, berarti ada kedekatan antara Pak Muldoko dengan Pak Jokowi. Tapi itu kan tidak cukup di situ, ya, tidak cukup di situ. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, apakah Pak Agus ini meskipun perwira muda, ya itu juga peluang bagi Pak Agus, tapi peluangnya tidak sebesar misalnya kalau Pak Muldoko atau Pak Gatot. Tapi ada satu yang bagus pada diri Pak Agus ini yang muda itu, saya pikir tidak banyak ketidakpuasan politik. Belum ada ketidakpuasan politik yang dibuatnya, yang membuat masyarakat jengkel, pemilih itu jengkel itu. Ya bisa saja mungkin besok pemilih ini karena ketidakpuasan terhadap bapaknya, tapi itu sangat kecil kemungkinannya itu. Dan saya kira pemilih kita sudah banyak dengan itu, dia sudah banyak yang bisa membedakan itu, bahwa itu lain orang tua, lain anak itu. Kalau dengan Pak Prabowo, kira-kira mungkin nggak beliau jadi wakilnya Pak Jokowi? Itu kemungkinan itu saya kira tidak ada lagi itu, karena Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi itu, Pak Jokowi sekarang berada pada elit penguasa, kemudian Pak Prabowo berada pada elit tandingan.
sejarahnya adalah elit tandingan itu selalu menjadi elit penguasa. Itu dia biasa itu seandainya Pak Prabowo mau jadi nomor 2, saya pikir sudah banyak peluangnya sebenarnya itu. Di awal ketika JK, ya dia bisa saja di awal itu 2009 bisa sebenarnya JK nomor 1 itu, Prabowo nomor 2, tinggal bagi saja satu periode JK selesai digantikan Prabowo, jadi Prabowo bisa berkuasa 15 tahun. Tapi saya pikir itulah prinsip Prabowo, tidak mau nomor 2, dia nomor 1. Karena itu kecil peluangnya dia untuk itu. Yang sangat mungkin adalah Prabowo tidak maju dan dia menyerahkan ya tongkat itu ke putra mahkota, ke orangnya yang dia lihat punya peluang. Dan ini berbahaya kalau itu diserahkan kepada Pak Gatot Nurmantio. Pak Nurmantio itu Pak Prabowo menyerahkan tongkat itu kepada itu dan dia cari pasangan yang pas. Nah ini ketika dia dapatkan yang pas tadi ini, pasangan yang pas ini, itulah tadi saya katakan bahwa ini berbahaya buat Pak Jokowi. Karena itu Pak Jokowi tidak boleh menyepelekan wakilnya ini. Karena wakilnya ini tadi yang disepelekan ini ketika dia berada di sini itu bisa menjadi kunci kemenangan di Pak Gatot nanti. Kita melihat di Pilkada Jakarta bahwa Gerindra dalam hal ini mengusung Anies Baswedan. Ada yang mengatakan bahwa Anies ini adalah calon presiden juga yang akan dimajukan oleh Gerindra. Seperti juga pada halnya Jokowi yang hanya menjabat sebentar sebagai gubernur kemudian maju di Pilpres. Apakah ada kemungkinan itu? Kemungkinan selalu ada. Ya, kemungkinan selalu ada dan tapi itu tidak cukup kuat sebenarnya alasan itu. Kalau dia memajukan Anies, meskipun di dalam survei selalu ada namanya Anies, selalu bertengger, ada di dalam daftar itu. Tapi kalau itu dimajukan ke misalnya mendampingi Pak Gatot atau dia sendiri mendampingi Pak Anies sendiri mendampingi Pak Prabowo, itu kelihatannya blunder. Ya, blunder. Kenapa saya katakan itu? Karena sebenarnya kemarin itu yang membuat pemilihan umum itu bukan karena partai. Itu bukan karena jasa partai yang terlalu besar, bukan karena pendukung. Ini bersamaan dengan emosi. Ini kemarahannya kepada Ahok ini banyak yang menentukan itu kemarin, kemenangan itu. Dan saya kira peristiwa DKI Jakarta itu tidak serta-merta terjadi di luar DKI Jakarta. Jadi artinya itu bisa dijadikan indikasi untuk di Pilpres, Pak ya? Nggak bisa, untuk kasus DKI Jakarta itu tidak bisa, karena itu sentimen itu tadi terlalu kuat terhadap itu psikologi yang menangkan itu. Dan bisa saja nanti menjadi cair di luar. Ya kita lihat misalnya koalisi, apa benar koalisinya tadi yang ada di DKI itu koalisi juga di luar, apakah itu koalisi permanen? Kalau tidak terjadi koalisi permanen berarti itu sudah tidak bisa, itu gambaran. Saya belum tahu persis ya, silakan sendiri nanti cari. Tapi itu kalau mau lihat itu, dan memang ada upaya misalnya itu di dalam teori itu dimungkinkan ada koalisi permanen. Ya, ada koalisi permanen, tapi sekali lagi yang seperti yang pernah saya singgung bahwa ingat di Indonesia itu sebenarnya karena kita menganut sistem presidensil tidak ada itu sebenarnya koalisi di dalam pengertian parlemen untuk membangun suatu pemerintahan. Tidak lebih kepada upaya bagi-bagi kekuasaan tadi.